Salam pembaharuan, jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara sekalian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menanggapi terkait adanya seruan AHY Presiden dari salah satu legislator Demokrat di rapat paripurna DPR pada Selasa 23 Agustus kemarin. AHY mengatakan dirinya mengamini segala sesuatu hal yang baik diamini ya, kata AHY kepada wartawan usai mengikuti acara peluncuran buku NKRI Harga Mati di ruang delegasi Nusantara 5 MPR RI. AHY mengatakan setiap partai politik atau parpol termasuk Demokrat menginginkan ketua umumnya atau ketum memiliki kesempatan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. AHY melihat itu merupakan suatu hal yang wajar. Setiap partai termasuk Demokrat pasti punya semangat tersendiri, kadernya, fraksinya, ingin pemimpinnya atau ketua umumnya punya kans dalam kontestasi Pilpres nanti. Saya pikir sesuatu yang wajar, ujar AHY. AHY kemudian mengatakan dirinya hanya bisa mengamini segala sesuatu yang baik. Saya nggak menyangka aja kemudian menjadi cukup ramai dibicarakan. Tapi mungkin itu adalah sebuah ekspresi dan penyemangat pemersatu kami semuanya. Tetapi saya hanya bisa mengamini sesuatu yang baik, jelasnya. Sebelumnya, seruan Presiden 2024 dari sejumlah partai politik menggema di rapat paripurna DPR hari ini. Setelah PDIP dan Golkar, Partai Demokrat ikut menyerukan jagoan mereka sendiri, Ketua Umum AHY sebagai Presiden 2024 nanti. Anggota DPR fraksi Demokrat, Irwan membacakan pandangan umum fraksi Demokrat atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya. Usai membacakan pandangan umum fraksi, Irwan menyerukan AHY sebagai presiden sembari menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM karena masyarakat dinilai sedang kesulitan. Demokrat bersama rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY presiden, ujar Irwan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2022. Seruan itu lantas disambut tepuk tangan sejumlah anggota dewan yang hadir. Diketahui, DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2022 sampai 2023. Pada Selasa 23 Agustus kemarin, agenda rapat paripurna kali ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Sebelumnya diberitakan, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk tidak mencoba-coba mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Direktur Parameter Politik Indonesia ini mengungkapkan elektabilitas AHY masih terbilang rendah. Problemnya belum masuk 3 besar karena maju Pilpres tentunya untuk menang bukan untuk coba-coba, kata Adi di Jakarta. Dengan fakta tersebut, lanjut Adi, AHY harus sadar diri bila nanti hanya ditawarkan sebagai cawapres. Hanya bisa jadi cawapres, bahkan tidak sama sekali, ungkapnya. Adi menjelaskan, realitas politik mesti disiapkan AHY, meski koalisi nampak masih begitu cair. Saat ini sih AHY akan roadshow ke semua ketua umum partai, bebernya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dinilai akan sulit menjadi calon presiden 2024. Bahkan, menjadi calon wakil presiden saja sulit, partai meliriknya. Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Ia menuturkan elektabilitas AHY terlihat stagnan sejak Pilpres 2019 lalu. Bila pola ini berlanjut, maka akan sulit bagi putra Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk mengikuti kontestasi 2024. Saya nggak lihat ada perkembangan elektabilitas AHY yang signifikan dibandingkan tahun 2019 lalu. Jadi saya kira sementara kalau polanya seperti ini di 2024 ya kejadiannya sama dengan 2019 lalu. Jangankan capres, jadi cawapres pun nggak ada yang mau menggandeng, kata Kodari kepada Merdeka.com. Kodari mengatakan melihat konstelasi hari ini AHY sulit maju sebagai calon presiden sebab elektabilitasnya dalam survei calon presiden tidak mendekati Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Kalau melihat konstelasi sekarang sih rasanya sulit ya untuk maju calon presiden karena elektabilitasnya masih kalah dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo, sehingga nggak ada yang tertarik untuk mendukung jadi capres, jelasnya.
Terlebih, Demokrat memiliki kursi yang terbatas. Demokrat hanya memiliki kursi 54 kursi atau 7,77% suara di DPR, jauh dari ambang batas 20%, sehingga membutuhkan koalisi 2-3 partai. Di sisi lain, kan kursi Demokrat terbatas, jauh dari persyaratan 115 kursi, jadi nggak mungkin maju sendiri, ucap Kodari. Atas beberapa alasan tersebut, bahkan sulit menjual AHY sebagai cawapres, seperti Pilpres 2019 lalu, kata Kodari. Seperti pengalaman di 2019 ketika SBY menawarkan AHY untuk jadi calon wakilnya Jokowi dan Prabowo. Dua-duanya kan nggak ada yang mau, katanya. Seperti diketahui, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menyebut, peluang AHY dalam memenangkan Pilpres 2024 sangat berat. Mengingat, apabila AHY diposisikan sebagai capres untuk saat ini belum, AHY harusnya berproses dulu di pemerintahan, misalnya menjadi menteri atau pejabat lainnya. Saiful melihat, AHY saat ini posisinya belum tepat sebagai capres, karena belum berpengalaman di pemerintahan. Posisi AHY sebaiknya buktikan dulu tingkat keberhasilannya kepada publik dalam mengelola pemerintahan. Paling pas AHY adalah diberikan kepercayaan sebagai menteri terlebih dahulu, barulah publik menilai kinerjanya, kata Saiful. Jikapun ingin dipaksakan, maka AHY lebih baik jadi cawapres, karena posisi capres agak sedikit berat dan butuh tenaga yang besar untuk memasarkannya. Kalau di tahun-tahun berikutnya, misalnya tahun 2029 nanti, masih bisa bagi AHY untuk berkompetisi dengan yang lainnya, pungkas Saiful.